Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya. Kita akan coba bahas di pertemuan ini tentang sumber dan karakteristik limbah di agroindustri. Barangkali kita sudah diskusikan di pertemuan sebelumnya bahwa limbah dari agroindustri ini jumlahnya cukup banyak ya. Jadi produknya hanya 25% atau kurang, maka limbahnya ya 75% atau lebih ya. Tentunya ini mengelola limbah ini menjadi sesuatu yang lebih penting daripada mengelola produknya ya. Barangkali ini dari sisi lingkungan ya. Strateginya kemarin kita sudah diskusikan, yaitu mencegah pencemaran lingkungan melalui penerapan zero emission ya, kemudian menghasilkan produk-produk baru ya, dari limbah ataupun dari byproduct. Coba kita lihat limbah dari berbagai agroindustri ya. Kita lihat yang pertama barangkali dari singkong ya, cassava. Kalau kita bicara singkong, maka yang kita ambil dari singkong adalah umbinya ya, umbinya misalnya seperti ini ya. Umbinya kita bawa ke pabrik tapioka ya, kemudian kita olah. Nah, kalau kita bawa petani misalkan mengirim, berbagai petani yang banyak ya, 700 sampai 1000 ton per hari, maka kita akan bisa menghasilkan sekitar 150 sampai 200 ton tapioka per hari. Air yang dibutuhkan untuk mengolah singkong tadi itu sekitar 17 sampai 20 meter kubik per ton tapioka. Nanti akan menghasilkan air limbah sekitar 20 sampai 25 meter kubik per ton tapioka. Nah, ini air limbahnya. Selain air limbah, juga kita bisa menghasilkan limbah padat. Limbah padatnya dari mana? Dari kulit singkong. Ya. Jadi intinya di dalam pengolahan tapioka itu adalah singkong dikupas, dicuci, ya, dikupas, ya, kemudian diparut, kemudian diekstrak patinya. Nah, pada saat mengupas kulit singkong, tentunya kulitnya akan kita pisahkan. Ini menjadi bagian dari limbah padat. Ya. Kulit singkong, kemudian potongan-potongan singkong yang bagian ujungnya pangkal dari umbinya itu biasanya dipotong, itu juga kita kategorikan sebagai limbah padat. Kemudian dalam ekstraksinya setelah diparut, dipisahkan patinya, dapat padatan ya, yang kita kenal bahasa lokalnya onggok atau bahasa ininya wet cake atau cassava fiber. Ini onggok biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk sapi dan sebagainya. Kulit singkong tadi bisa juga untuk pakan ternak, bisa juga dikomposkan. Yang banyak menjadi masalah adalah air limbahnya. Ya, dulu sebelum orang tahu bahwa air limbah tapioka ini bisa untuk energi, ini harus mereka mengolahnya di dalam kolam-kolam besar sampai memenuhi baku mutu. Jadi kalau kita lihat air limbah tapioka ya, sekarang itu bisa kita manfaatkan untuk energi ya. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata kandungan bahan organik yang ada di dalam air limbah tadi masih cukup besar. Ini ditunjukkan dengan nilai COD-nya sekitar 18.000 sampai 20.000 mg per liter ya, cukup banyak. Kemudian kalau kita bicara sawit ya, di sawit juga yang menjadi produk utama atau crude dalam hal ini adalah crude palm oil itu hanya sekitar 21,8% ya, 21%. Nah, average barangkali sekitar 20 sampai 21% di Indonesia. Nah, di sini kita masih menghasilkan
tandan kosong sawit, kita menghasilkan air limbah, kita menghasilkan cangkang sawit, kita menghasilkan sabut. Ya. Kalau kita prosesnya menggunakan decanter, kita menghasilkan solid decanter juga. Air limbahnya untuk apa? Ya, saat ini sudah mulai banyak diupayakan untuk memanfaatkan air limbahnya menjadi energi ataupun menjadi pupuk. Ya. Ya. Jadi kalau kita bicara limbah sawit di sini, tandan kosongnya itu sekitar 22%, ya, sekitar 22%, 21 sampai 23%. Nah, di sini tandan kosongnya. Kemudian air limbahnya itu sekitar 70 sampai 100% dari tandan buah segar yang diolah. Dan air limbah ini mempunyai COD yang cukup besar. Ya. Tergantung dari sistem pengolahannya. Ada yang kalau pakai decanter maka air limbahnya akan lebih rendah konsentrasinya, ya, itu sekitar 30.000. Tapi kalau yang nggak pakai decanter itu bisa sampai 80.000, 90.000 mg per liter. Cangkang sawitnya dipakai untuk membangkitkan energi, ya, dan uap panas bersama-sama dengan sabut sawitnya. Ini jumlahnya cukup banyak. Cangkang sawit itu sekitar 6%, sedangkan sabut itu sekitar 12%. Nanti kita juga bisa menghasilkan abu dari pembakaran itu. Abu sekitar 2,5% dari jumlah biomass yang dibakar. Nah, jadi dalam mengkarakterisasi limbah agroindustri kita juga perlu melihat, ya, jumlahnya berapa. Ya. Ini penting karena kalau kita mau memanfaatkan limbah tadi, kalau jumlahnya sedikit, ya walaupun misalnya dari sludge air limbah sawit, ya, itu bisa digunakan untuk buat batako misalnya. Ya. Nah, tapi kalau sehari sludge yang dihasilkan itu hanya 10 kilo misalnya, ya batakonya hanya jadi 1. Nah, tentunya ini tidak ekonomis. Kita perlu melihat material balance, ya, di dalam rangkaian proses. Ini yang di pabrik pengalengan nanas, ya. Air limbahnya juga cukup potensial, ya. Air limbah yang dihasilkan sekitar 4 sampai 5 meter kubik dengan COD sekitar 4.000 sampai 5.000 mg per liter. Ini potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan biogas, ya. Nah, di pengalengan nanas limbah padat juga dihasilkan sekitar 12 sampai 15%, ya. Ini dipakai untuk atau dimanfaatkan untuk pakan sapi. Di pabrik gula lebih kompleks lagi. Di pabrik gula, gula yang dihasilkan itu hanya sekitar 8, 9 atau 9%. Yang selebihnya itu ada bagas. Bagas sekitar 30-35%. Nah, sebagian besar dipakai untuk membangkitkan listrik dan steam di boiler untuk keperluan proses maupun untuk melistriki kantor dan perumahan karyawan. Kemudian dalam penjernihan nira, ya, nira tebu itu akan dihasilkan filter cake atau bahasa lokalnya blotong. Kemudian juga dihasilkan molasses, tetes tebu, sekitar 4 sampai 5%. Dan pembakaran bagas itu akan menghasilkan abu. Nah, tentunya ini abu, ada filter cake, ada filter cake atau blotong, kemudian bagas. Bagas itu masih ada sisa. Ya, sisa bagas. Biasanya sisa bagas, blotong dan abu itu dikembalikan ke lahan. Ya. Sementara air limbahnya itu sekitar jumlahnya itu sekitar 0,3 meter kubik per ton tebu yang diolah.
atau sekitar 4 ton per ton produk ya, per ton untuk gula itu sekitar 4 meter kubik. Nah, jadi ini dari mana munculnya? Dari flow sheet diagram tentunya kita bisa lihat ya, sumbernya dari mana, jumlahnya berapa, karakteristiknya seperti apa. Nah, kalau dari pabrik gula barangkali COD-nya ini sekitar 2000-3000 mg per liter. Agak sulit untuk digunakan sebagai misalkan sebagai bahan baku produksi biogas, nggak banyak hasilnya nanti. Yang lain, agroindustri besar yang lain di sini adalah pabrik karet ya, pabrik karet dengan menggunakan bahan bakar latex. Jadi latex pekat ya. Di sini masalah yang utama di sini adalah air yang dibutuhkan di pabrik karet ini besar sekali. 1 ton latex itu membutuhkan hampir 30 meter kubik air yang nanti menjadi air limbah. Nah, ini yang harus dipikirkan, bagaimana memanfaatkan air yang sudah diolah supaya ini bisa tidak membutuhkan air dari luar. Jadi cukup recycling saja. Kalaupun membutuhkan itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Selain air limbah yang jumlahnya cukup besar dengan COD sekitar 6.000-7.000 mg per liter, juga ada limbah padat. Ya, jadi karet yang terbawa bersama air limbah biasanya masuk ke dalam instalasi pengolahan air limbah yang di bagian depannya itu adalah proses dikenal dengan rubber trap. Karet itu kan densitasnya rendah. Jadi di air limbah dia mengapung. Nah, pada saat mengapung kalau dialirkan ke bak-bak yang dibuat alirannya itu lubangnya di bawah, maka karet ini akan terjebak di bagian atas. Nah, itu yang diambil. Nah, itu padatannya itu sekitar 0,8%. Kemudian selain karet, barangkali yang banyak kita jumpai sehari-hari adalah penggilingan padi. Coba, apakah Anda pernah terpikir dari penggilingan padi itu sebenarnya berapa sih beras yang kita dapat? Ternyata dari 1 ton padi yang kita olah, ya, padi dalam artian gabah kering giling ya, gabah kering giling ya, itu hanya 65% yang jadi beras atau 650 kg. Sisanya ya 20% itu gabahnya, sekam, rice husk ya, sekamnya. Untuk apa sekarang sekam? Banyak kalau kita keliling ke pabrik penggilingan padi ya, sekamnya menggunung, tidak banyak dimanfaatkan. Padahal dalam sekam tadi masih ada silika, masih ada energi yang bisa kita manfaatkan. Ya. Kemudian kotoran-kotoran lain ya, barangkali ada tanah, ada batu yang terbawa, itu sekitar 3%. Nah, yang penting lagi 12% ini rice bran atau katul. Ya. Nah, dulu untuk pakan ternak, tapi barangkali sekarang banyak juga yang memanfaatkan rice bran ini, apakah diekstrak minyaknya ataukah untuk produk-produk lain. Bagaimana kondisi pemanfaatan limbah di agroindustri ya, saat ini? Ini contoh di pabrik pengalengan nanas dan pabrik tapioka. Kebetulan itu satu perusahaan ya. Nah, jadi limbah padatnya tadi saya sudah sampaikan, limbah padat dari tapioka, limbah padat dari nanas itu dimanfaatkan untuk pakan sapi
Nanti kotoran sapinya bersama-sama dengan biomass yang lain dikomposkan, dikembalikan lagi ke kebun nanas. Yang pabrik gula barangkali pabrik gula itu bagasnya tadi dan bottom atau filter cake bersama abu dikembalikan lagi ke kebun. Nah, sementara sebagian besar bagasnya dibakar untuk menghasilkan energi. Di pabrik kelapa sawit juga sama, ya hampir sama. Cangkang dan sabut sawit yang dihasilkan itu dipakai untuk membangkitkan steam atau uap panas dan listrik ya, di pabrik kelapa sawit ya untuk menjalankan pabrik tadi ya. Sementara limbah yang lain ya, tandan kosongnya, abu boilernya dikembalikan lagi ke kebun ya. Sedangkan air limbahnya biasanya diolah di kolam-kolam terbuka ya, secara umum di kolam-kolam besar dan terbuka, walaupun sekarang sudah banyak yang mulai memanfaatkannya untuk energi. Nah, setelah mencapai baku mutu untuk pemanfaatan di lahan ya, itu kalau lahannya memenuhi syarat untuk land aplikasi ya, maka air limbah ini dialirkan ke lahan perkebunan sebagai pupuk cair. Ini adalah pemanfaatan biomass di industri pengolahan nanas ya, liquidnya, terutama ini yang dari pabrik jus ya, karena suspended solidnya besar, maka dicoba untuk dikembalikan lagi ke lahan ya, kemudian dibajak bersama-sama dengan sisa-sisa biomass yang ada di sana ya. Kemudian ditanami dengan nanas ya. Kita lakukan uji coba ya, dampaknya seperti apa ke tanaman nanasnya, ke tanahnya dan sebagainya. Ternyata cukup baik ya, tidak ada masalah, sehingga ini bisa diimplementasikan. Kalau kita lihat pengolahan air limbah di agroindustri ya, umumnya menggunakan kolam-kolam besar dan dalam. Ini di pabrik kelapa sawit ya. Tentunya dengan sistem ini kita menghasilkan gas rumah kaca ya, sekarang menjadi isu yang utama ya. Barangkali kemarin beberapa waktu yang lalu Presiden Amerika ya, Joe Biden menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan suatu bencana yang luar biasa. Masih ada bencana yang lebih besar yang akan kita hadapi, yaitu bencana akibat perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena salah satunya adalah karena emisi gas rumah kaca ya. Emisi gas rumah kaca itu ada metan, CO2, ada nitrous oxide dan sebagainya ya. Itu beberapa ini. Dampaknya apa? Menimbulkan pemanasan global ya, akibat lapisan ozon di atmosfer itu menjadi rusak ya, bolong, akhirnya penetrasi sinar matahari akan semakin tinggi sehingga temperatur di bumi akan semakin naik. Kalau temperatur naik, maka kemungkinan es-es yang ada di kutub itu akan mencair sehingga tinggi muka air laut ini akan naik. Ya, kita tahu di pantai utara Jawa barangkali sudah mulai ya, beberapa daerah yang semula perkampungan ini sekarang sudah terendam oleh air ya. Barangkali ini harus perlu kita perhatikan. Di pabrik tapioka juga sebelum mereka tahu bahwa air limbah ini bisa dimanfaatkan untuk energi ya, itu sebagian besar menggunakan kolam-kolam besar ya, anaerobik lagoon, kolam-kolam terbuka tapi dalam ya. Ini juga akan menimbulkan emisi gas rumah kaca. Demikian juga di pabrik gula ya, di pabrik gula menghasilkan limbah yang cukup banyak, tadi sekitar 4 meter kubik per ton gula ya. Ini juga punya potensi mengemisikan gas rumah kaca cukup besar, walaupun
tidak sebesar dari sawit maupun tapioka. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Barangkali kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.